Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Sekalipun pada pagi hari ini kita tidak bisa berkumpul di gereja, kita akan mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Amin, saudara-saudara. Mari kita akan mulai ibadah di rumah kita masing-masing ini dengan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada. Mari hari ini bawa hati yang penuh ucapan syukur sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Haleluya! Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersumpah rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, setia. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, setia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersumpah rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak dan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia kasih setianya. Sekali lagi kita akan pujikan pujian ini dengan hati yang
Tuhan, yang siap dipenuhi dengan firman-Nya, janjinya, tegurannya. Itu yang akan mengubah hidup kita, amin. Dan semua oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Dari Tuhan bahwa seluruh kehidupan kami Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini, kalau kami tetap bisa beribadah, kami ada Tuhan, itu karena bukan kuat kuasa kami, bukan karena kekuatan ekonomi kami membeli obat, vitamin dan segala sesuatu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan ini rasa haus kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan, sangat baik. Dan ini Tuhan yang mau kami katakan, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bye.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu semata Tuhan, kami dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Karena kemurahan-Mu, Engkau izinkan kembali kami boleh menikmati kehidupan ini di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun. Kami masih merasakan kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kiranya itu akan membuat kami senantiasa semakin sadar bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Damai dan sukacita-Mu tidak bisa digantikan oleh apapun. Bahkan ketika kami menghadapi pergumulan hidup yang berat sekalipun, Engkau ada di sana. Senantiasa menyatakan damai sejahtera-Mu itu dalam kehidupan kami. Hanya saja ada banyak di antara kami yang tidak menyadari itu. Oleh sebab itu berikan kepekaan kepada kami untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kami, menemani, membantu, menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun, kami ingin tetap menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika ada hati-hati yang rindu untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali dalam suasana ada di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan, dan dengan cara apapun, saudara-saudara menyelenggarakan ibadah, mari kita mohon hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, memenuhi tempat di mana kita berada ketika kita memanggil namanya, ketika kita menyebut namanya, ketika kita memohon kehadirannya. Karena itulah kerinduan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan ini. Oleh sebab itu, patut kita bersyukur kepada Tuhan. Masih diberi kesempatan kepada kita untuk dapat menikmati hadirat dan kemuliaan Tuhan dalam ibadah yang kita selenggarakan dimanapun kita berada, sesederhana apapun. Oleh sebab itu, kita tidak sia-siakan waktu yang kita miliki pada saat ini untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-14, kita baca dari ayat 22 sampai ayat 33. Ayat-ayat ini sudah sangat populer di telinga kita. Dan melalui media-media tertentu, kita banyak mendapatkan masukan-masukan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan
dalam perenungan-perenungan khotbah, ibadah atau apapun mengenai perikop ini. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menjadi bacaan atau renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 14. Saya mulai baca dari ayat 22. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Para murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Saya ulangi ayat ini menjadi penekanan renungan kita pada pagi hari ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa firman Tuhan ini, perikop ini sudah terlalu sering kita dengar di telinga kita. Dalam penyampaian renungan, khotbah dan sebagainya, kita mendapatkan banyak penguatan, motivasi, dan sebagainya melalui uraian kebenaran firman Tuhan. Saya ingin pula untuk mencermati kembali ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini dalam rangka untuk belajar apa yang dapat kita lakukan ketika kita menghadapi pergumulan yang sama, walaupun tidak dengan situasi yang sama, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ini. Saudara-saudara, kalimat yang kita ulang di ayat 14 tidak muncul begitu saja. Di sana dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Sekali lagi, kalimat itu tidak serta-merta muncul tanpa ada sesuatu yang terjadi. Kalau kita pahami dengan cermat isi kebenaran firman Tuhan ini dengan kronologi peristiwa yang dialami oleh murid-muridnya, kita dapat memahami ada satu hal yang dapat kita ambil kesimpulan, bahwa ternyata tingkat pemahaman awal, tingkat pemahaman pemula seseorang, itu bisa membatasi pengenalan
selanjutnya. Sekali lagi saya katakan, tingkat pemahaman awal, tingkat pemahaman seorang yang pemula, itu bisa membatasi pengenalan selanjutnya. Mari kita coba perhatikan. Murid-murid Tuhan Yesus ini bersama dengan Tuhan Yesus tidak 1 hari 2 hari saja. Tapi setiap saat murid-murid ini bersama dengan Yesus dengan segala hal yang dapat mereka saksikan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus ini. Seharusnya lah ini memberikan pengertian bahwa Tuhan Yesus tidak asing lagi dalam kehidupan para murid ini. Murid-murid juga tidak asing lagi siapa Yesus yang senantiasa dan selalu bersama dengan mereka. Tetapi ternyata murid-murid ini masih memiliki pemahaman seorang pemula, pemahaman awal, sehingga itu membatasi mereka untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh siapa Yesus. Pemahaman awal, pemahaman pemula yang hanya berorientasi kepada apa yang dilihatnya. Itu membuat seseorang tidak mampu lagi untuk memahami dan mengenal seseorang untuk selanjutnya. Para murid masih mengenal Yesus hanya sebagai guru. Para murid masih mengenal Yesus sebatas manusia biasa yang memiliki talenta tertentu. Tak ubahnya dengan manusia-manusia yang lain. Dan ikut itu yang membuat murid-murid akhirnya tidak mampu lagi memahami dengan dalam siapa sebenarnya Yesus. Karena orientasinya hanya di sekitar apa yang dilihat. Tetapi tidak dengan sepenuh hati dipahami siapa sebenarnya Yesus. Tuhan Yesus ingin kita, para murid-muridnya, semakin mengenalnya bukan hanya sebagai guru saja, tetapi juga sebagai anak manusia. Dan Dialah Mesias. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, muncullah kalimat yang kalau boleh saya garis bawahi menjadi tema besar kita pada perenungan pada pagi hari ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau sampai ada penekanan dari diri Yesus mengatakan hal ini, itu artinya ada selaput yang membatasi para murid sehingga mereka tidak mengenal dengan sesungguhnya siapa Yesus itu. Sampai-sampai Tuhan Yesus menekankan, tenang, aku ini, bukan aku yang kamu kenal hanya sebagai manusia biasa, bukan aku yang kamu kenal hanya sebagai guru. Tetapi apa maksudnya? Dari istilah kalimat yang saya garis bawah ini, itu memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan Yesus ingin menyatakan dan menyingkapkan kealahannya dalam dirinya. Dia bukan sekedar hanya mengidentifikasi diri, tetapi melalui kalimatnya ini, Tuhan Yesus ingin menyingkapkan keberadaannya, eksistensi yang sebenarnya. Bahwa Dialah Allah. Aku
aku beda dengan yang kamu pahami. Itu kalau diterjemahkan dengan bahasa bebas. Ini aku, bukan seperti yang kamu pahami. Tetapi pahamilah, inilah aku. Allah di dalam diriku. Kalau saja Tuhan Yesus mau dengan segala kejujurannya, ingin menyatakan detail keilahiannya. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, dari kalimat ini, sekali lagi Tuhan Yesus tidak hanya ingin mengidentifikasi diri, memperkenalkan diri secara manusiawi saja, tetapi dia ingin menyampaikan sesuatu yang di dalamnya menyiratkan supaya murid-murid ini memahami dengan benar siapa dia sebenarnya. Dan melalui apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus ingin memastikan bahwa yang dilihat oleh para murid-murid ini bukan orang lain lagi, bukan oknum lain lagi. Sampai-sampai ketika mereka tidak mampu lagi mengenal dengan dalam, dengan benar keberadaan Yesus, mereka memiliki kesimpulan yang berbeda. Apa kesimpulan mereka? Itu hantu. Saudara-saudara yang kekasih, hal-hal semacam inilah yang bisa mengaburkan pemahaman kita ketika kita tidak lagi memahami dengan benar siapa Yesus. Ketika kita tidak lagi mengenal Dia dengan dalam, siapakah Yesus. Dan ketika Yesus menyatakan itu dengan penuh keraguan, Petrus memohon kepada Tuhan Yesus untuk menjumpai Dia. Dan dikabulkanlah permintaan Petrus. Petrus berjalan di atas air, menjumpai Yesus. Di awal kelihatannya Petrus mematuhi perintah Tuhan. Datanglah. Dan dalam sesaat, Petrus benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Dia pun bisa berjalan di atas air. Tetapi, dan inilah yang menjadi kendala bagi anak-anak Tuhan. Sudah merasa melakukan semua titah dan perintah Tuhan. Bahkan diberi kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan, walaupun sesaat, walaupun sederhana, walaupun sepele. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, mulai meragukan kuasa Tuhan. Petrus meragukan perintah Yesus dan kuasa Yesus yang sudah ia alami walaupun sesaat. Padahal dia sudah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dan dia benar-benar menguasai, mengalami kuasa Tuhan. Mengalami mujizat dari Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan, Petrus mulai ragu. Apa iya ini Tuhan Yesus? Mestinya dia sadar. Minimal dari apa yang ia lakukan, yang tidak biasa dan tidak lazim, bisa dilakukan oleh orang manusia normal biasa. Mestinya itu menyadarkan dia, yang memerintah dia untuk berjalan di atas air itu siapa? Dan akhirnya Petrus tenggelam. Karena sekali lagi dia meragukan perintah dan kuasa Tuhan Yesus. Dan dalam situasi demikian tidak ada cara lain kecuali dia berteriak memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan, tolong aku. Dan uluran tangan Tuhan Yesus menyelamatkan
Petrus. Saudara-saudara yang kekasih, goncangan dan gelombang kehidupan adalah latihan iman dan kesempatan untuk kita berdoa. Dan pahamilah, tidak satu kejadian pun dalam kehidupan kita ini luput dari perhatian dan kasih-Nya. Ketika Tuhan Yesus berdoa sendirian di bukit, apakah Dia tidak tahu keadaan yang dialami oleh murid-muridnya? Dia paham, Dia mengerti. Oleh sebab itu, Dia tinggalkan sejenak suasana intim bersama dengan Bapa dalam doa untuk menjumpai murid-muridnya. Karena Ia peduli, karena Ia mau tahu pergumulan murid-muridnya. Ini yang pertama yang dapat kita pahami. Melalui kalimat deklarasi atau proklamasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ini aku atau aku ini, jangan takut. Selain Dia ingin menyatakan dan menyingkapkan kealahannya dalam dirinya, tetapi ini yang ingin Tuhan Yesus tanamkan di dalam murid-muridnya, di dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada alasan untuk takut, cemas, khawatir, dan gentar apabila Yesus hadir dalam hidupmu. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk takut apabila Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Dan di sini kita belajar arti kata iman. Iman berarti percaya dan, sekali lagi, iman berarti percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Ini yang harus kita lakukan. Melalui hal ini, mari kita belajar untuk mengakui bahwa Dialah sungguh-sungguh anak Allah. Memang, saat kita melihat lautan kehidupan yang penuh dengan gelora, kita merasa kecil, kita merasa kerdil, kita merasa tak berdaya. Oleh sebab itu Tuhan ingin sampaikan kepada kita sekalian, pertahankan terus kehidupan yang kamu alami dengan segala pergumulan yang ada. Tetapi jangan lepas pandangan mata iman kita untuk terus memandang kepada Yesus, melihat kepada Yesus melalui doa dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Dalam menghadapi gelombang dan gelora kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini, mari kita tidak hanya berorientasi apa yang dapat kita lihat di sekitar kita, tetapi di dalam doa dan perenungan kebenaran firman Tuhan, fokus kepada Yesus yang ada dalam kehidupanmu, yang ada dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pun ingin mengatakan kepada kita, ini aku, jangan takut. Bagaimana mungkin kita tidak takut dan kita tidak cemas, karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Beberapa kali saya sampaikan, untuk memahami sesuatu yang tidak kelihatan, mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak gampang. Tetapi itu yang Tuhan mau. Itu pula yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas ketika dia tidak percaya dan mempercayai Yesus dalam kehidupannya. Akhirnya Tuhan Yesus menyampaikan, kamu percaya karena kamu melihat. Tetapi berbahagialah yang percaya walau tidak melihat. Itu yang menjadi penekanan iman percaya kita kepada Tuhan. Walau kita tidak bisa melihat keberadaan secara fisik, kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sadarilah dengan iman, pakai kacamata iman
untuk senantiasa melihat dan menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, melalui apa yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa Dia ingin menyatakan dirinya sebagai Allah dan eksistensinya yang selalu hadir dalam setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus juga ingin menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat peka dan menguasai serta dapat mengatasi segala sesuatu. Itu yang Tuhan ingin sampaikan. Melalui hal ini Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan, Sang Guru yang benar-benar peka. Dia juga menguasai dan dapat mengatasi segala sesuatu. Seharusnya ini menyadarkan kita untuk memahami bahwa Tuhan Yesus pun mengerti, Dia peka akan pergumulan kita yang kita hadapi. Dan sadarilah Dia tidak sekedar peka, tetapi Dia juga mampu menguasai bahkan mengatasi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tidak membiarkan para murid-muridnya dipermainkan oleh gelombang di dalam ketakutan. Dan itu pula yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Dia tidak membiarkan kita dipermainkan oleh gelombang kehidupan ini. Dia tahu, saudara. Dia mengerti, saudara. Dia menguasai. Dia tahu apa yang harus Ia lakukan ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini. Oleh sebab itu, Ia berkenan mendatangi para murid ketika menghadapi gejolak pencobaan hidup. Justru sebaliknya dapat kita pahami dalam pembacaan ini. Murid-muridnya tidak peka dan tidak mengenal lagi siapa Dia. Seperti yang saya katakan tadi, para murid mengira itu hantu. Sudah dapat kita simpulkan dari apa yang dilakukan oleh para muridnya ini. Dia benar-benar, para murid ini tidak mengenal Yesus sebenarnya. Dan begitulah manusia apabila dilepas dalam kondisi dirinya sendiri yang terbatas dan penuh dengan dosa. Tanpa terang kebenaran firman Tuhan, kita tidak mampu membedakan Tuhan dan hantu. Ketika terang kebenaran firman Tuhan tidak lagi menerangi hidup kita, dan kita cenderung berorientasi dalam kehidupan kita sendiri yang penuh dengan dosa dan keterbatasan. Tidak heran saudara dan saya tidak bisa membedakan itu Tuhan, itu oknum lain. Itu kuasa Tuhan atau kuasa lain. Ini menjadikan iman kita, pengharapan kita tidak akan pernah stabil. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajak untuk memahami beberapa hal. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan bagi kebutuhan jasmani sehari-hari, benar. Melalui pembacaan ini, melalui peristiwa ini, murid-muridnya mengenal sebagai guru yang berkuasa atas segala penyakit dan sebagainya. Mereka tidak pernah mengira bagaimana Yesus dapat melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan di ayat-ayat sebelumnya, sehingga bisa memuaskan beribu-ribu orang. Pemahaman awal dari para murid bahwa Yesus hanya sebagai tabib telah membatasi para murid ini untuk tidak lagi melihat apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus lebih dari itu. Oleh sebab itu, Tuhan ingin supaya saudara dan saya memahami Dia. Tidak sekedar Tuhan
yang hanya memenuhi kebutuhan jasmani kita setiap saat, setiap hari. Tetapi kenalilah Dia yang mampu menyatakan kuasanya lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus ingin menyatakan dirinya sebagai anak Allah kepada kita yang berkuasa atas alam ini. Ketika para murid berada di tengah-tengah kegelapan malam, di tengah ombak angin sakal, mereka menjadi terkejut dan sangat ketakutan melihat seseorang yang berjalan di atas air. Pemahaman mereka bahwa hanya setan, kuasa gelap yang biasa melakukan hal-hal yang supranatural. Dan itu membatasi pengenalan mereka akan Yesus. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana ini kuasa gelap, mana ini kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, tidak seorang murid pun mengenal Yesus. Baru setelah Yesus menyatakan dirinya, maka semuanya menjadi tenang. Ada banyak anak-anak Tuhan kita, ketika kita dipermainkan dengan gelombang kehidupan ini, tidak lagi mampu membedakan kuasa Tuhan dengan kuasa lain. Ketika muncul pertolongan yang ada. Sehingga tidak heran ketika kita merasa bahwa uang mampu lebih menolong kita dengan segala pergumulan kita. Kita merasa uanglah Tuhan kita. Ketika kita merasa lebih sehat dari yang lain, kita merasa kesehatan kita lah, fisik kita lah Tuhan kita. Sehingga tidak heran, orientasi fokus kehidupan manusia cenderung di sana dan mulai menggeser kehadiran Tuhan untuk menyatakan kuasanya, bahkan melalui hal-hal itu, melalui harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, melalui kesehatan kita. Supaya semuanya itu seharusnya menyadarkan kita ada Tuhan di sana. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa hanya bersama Dia maka kita dapat mengatasi segala ketakutan dan kekhawatiran, bahkan pergumulan hidup ini. Pengenalan akan Tuhan Yesus seharusnya merupakan proses yang dinamis, tidak stuck, tetapi itu terus memotivasi kita untuk senantiasa mengenal Dia lebih dalam lagi. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil baginya, dari dulu, kini, dan selama-lamanya. Dia adalah Allah yang dinamis, yang tidak terbatas, yang selalu baru dan kekal. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan satu perenungan yang perlu kita renungkan, pemahaman-pemahaman awal apakah yang seringkali justru membatasi pengenalan kita akan Dia. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini akan semakin membuka mata iman kita untuk mengenal dan memahami siapakah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami bersyukur kepada Engkau. Ketika Engkau izinkan kami menjalani kehidupan dengan penuh tantangan dan penuh dengan pergumulan hidup. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sadarkan kami akan hal itu. Berikan karunia kepada kami kepekaan. Walau di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun, Engkau senantiasa ada di sana. Engkau bersama dengan kami. Dan berikan kepekaan kepada kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bukan sekedar memahami bahwa Engkau Tuhan yang hanya mampu memenuhi kebutuhan kami secara fisik, secara jasmani. Ada hal-hal yang tertentu yang Tuhan bisa
lakukan. Dan itu membuktikan kuasa-Mu itu mengatasi segala sesuatu, mengatasi persoalan hidup kami. Limpahi kami dengan hikmat untuk senantiasa mencermati, memahami kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu itu akan terus menerangi pikiran, hati, jiwa, roh kami, untuk membawa kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Limpahi kami dengan kesehatan, limpahi kami dengan berkat-berkat-Mu, sehingga melalui berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, bahkan melalui kesehatan kami menyadari bahwa Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Semua oleh karena Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dengan roh-Mu, menjadi firman yang hidup, yang terus menghidupkan hidup kami. Hidup tidak lagi stuck, hidup penuh dengan gairah, hidup penuh dengan dinamika, karena dinamika Roh Kudus dan firman itu hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa memuliakan nama Tuhan, dan sekaligus kita bisa mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan mengakhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan, alangkah indahnya saat kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Tantangan boleh terjadi dalam hidup kami, tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan yang ada di muka kami, itu yang meratakan jalan hidup kami. Tantangan boleh terjadi, tetapi apabila kami ada di dalam pelukan kasih-Mu, maka di situ kami akan bisa menemukan jalan keluar, bahkan kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, itu akan memberikan satu motivasi bagi kami. Kami seringkali hanya percaya bahwa Yesus itu 100% manusia. Tetapi di sisi yang lain kami tidak atau kurang mengerti bahwa sebenarnya Yesus itu 100% Allah. Melalui kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah itu akan membuka pemikiran kami, membuka hati kami untuk kami mengerti bahwa Yesus tidak hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai Allah yang senantiasa memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami juga bersyukur kepada-Mu kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan satu perlindungan yang luar biasa kepada kami semua, sehingga kami boleh terlepas daripada COVID-19. Tetapi kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang isolasi mandiri. Apakah mereka pada saat ini di rumah mereka masing-masing, atau pada saat ini mereka berada di rumah sakit, kiranya Tuhan juga yang akan melawat mereka. Nyatakan kasih, kuasa, dan pertolongan-Mu, sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa, yang sanggup menjamah dan menyembuhkan.
karena kami tahu bahwa Tuhan kami tidak pernah berubah. Kasih, kuasa, dan pertolongannya sampai hari ini. Oleh karena itu kami yakin oleh kuasa darah daripada Engkau Yesus, kami yang sakit, yang lemah bisa mendapatkan kesembuhan dan kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kami bukan hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Hari ini Tuhan, kami juga merasa bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga memungkinkan anak-anak-Mu dengan penuh sukacita mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Apakah itu melalui transfer ataukah melalui langsung kepada sekretariat atau dititipkan kepada gembala-gembala wilayah. Ini membuktikan bahwa mereka begitu mengasihi, bahwa mereka tahu semua yang mereka peroleh itu semata-mata karena berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan bagi persembahan-persembahan yang diberikan dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami ini agar menjadi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Masih Kudus. Terima kasih Bapa. Sekarang kami sudah mampu dan bisa menyelesaikan ibadah di rumah kami masing-masing, dan sekarang kita akan bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini. Oleh karena itu, mari kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.